Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Khairul Anwar, NIM E2019-2230 dari kelas Ekonomi Syariah 5. Di sini saya akan mempresentasikan 3 makalah. Sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing, yakni Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, yang mana sebagai dosen pembimbing peradaban Islam dan Islam Nusantara. Pertama, saya akan presentasikan tentang makalah yang berjudul Periode Perkembangan Peradaban Islam dan Ciri-cirinya. Latar belakang dari periode perkembangan peradaban Islam ini, yakni Islam telah ada pada masa kenabian sejak itu, dan Islam ini berkembang sampai saat ini yang kita rasakan. Terus periode perkembangan peradaban Islam di sini terdiri dari periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Yang mana pertama periode klasik. Periode klasik merupakan masa keemasan Islam, di mana di sini terbagi 2 fase. Di antara fase pertama yakni fase kemajuan, dan yang kedua fase disintegrasi. Terus yang kedua periode pertengahan. Di periode pertengahan ini ada 2 fase juga, yang mana pertama fase kemunduran dan yang kedua fase 3 kerajaan. Selanjutnya pada periode modern. Pada periode inilah masa kebangkitan umat Islam yang dirasakan sampai saat ini. Karakter atau ciri-ciri periodisasi sejarah Islam. Yang pertama tentang klasik. Pada periode klasik ini sejak tahun 600 sampai 1258 Masehi. Selanjutnya pada periode pertengahan. Pada periode pertengahan ini pada abad 13 sampai 18 Masehi. Selanjutnya pada periode modern. Pada periode modern ini yang mana dari 18 Masehi sampai sekarang. Selanjutnya tentang Arab pra-Islam, sistem politik kemasyarakatan dan sistem kepercayaan dan kebudayaan. Latar belakang dari Arab pra-Islam, sistem politik kemasyarakatan dan sistem kepercayaan dan kebudayaan, yakni mengkaji Islam akan lebih sempurna apabila mengkaji Arab pra-Islam terlebih dahulu. Karena apa? Karena Islam lahir di tengah-tengah masyarakat Arab. Arab pra-Islam. Arab pra-Islam ini suatu semenanjung yang terletak di sebelah barat daya Asia. Di sini ada Arab Baidah dan Arab Bakiyah. Yang mana Arab Baidah ini bangsa Arab yang sudah tidak ada lagi pada masa sekarang. Sedangkan Arab Bakiyah, di sini ada 2 kelompok. Yang satu bernenek moyang bangsa Khotan di Yaman. Terus yang kedua Musta'ribah, mendiami bagian tengah Jazirah Arab. Sistem politik bangsa Arab sebelum Islam hidup bersuku-suku dan sendiri-sendiri. Terus makalah selanjutnya tentang Perang Salib. Latar belakang Perang Salib yakni tidak bisa dipungkiri lagi sebuah peradaban Islam tidak lepas yang namanya sejarah, seperti halnya Perang Salib. Dan dikatakan di sana bahwasanya sebuah peradaban Islam ini tidak akan lepas yang namanya sejarah. Yang seperti Perang Salib. Perang Salib yakni serangkaian perang agama hampir 2 abad lebih sebagai reaksi terhadap Kristen Eropa. Ada beberapa faktor terjadinya Perang Salib. Yang pertama yakni faktor agama. Sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari bayan dinasti Fatimiyah, maka di sanalah terjadi faktor agama.
Terus yang kedua faktor politik. Nah, faktor politik ini kekalahan Bizantium sejak 330 disebutkan Konstantinopel. Terus faktor selanjutnya ini faktor sosial ekonomi. Para pedagang besar yang berada di pantai timur laut di sana mengalami faktor sosial ekonomi. Selanjutnya pada perang salib ini terjadi periodisasi perang salib, yang mana terdiri dari 3 periode. Periode pertama disebut periode penaklukan, terus yang kedua periode reaksi umat Islam, terus periode yang ketiga yakni disebut perang saudara kecil-kecilan. Pengaruh perang salib terhadap sejarah peradaban Islam, yakni di samping kehancuran fisik juga meninggalkan perubahan politik yang sangat drastis, walaupun secara politisi. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan dari 3 makalah. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.